Rayuan pinjaman online ilegal dengan proses yang mudah dan tidak berbelit-belit membuat seseorang terbuai untuk berutang, terutama saat terdesak kebutuhan ekonomi atau hanya sekedar ingin memenuhi gaya hidup. Namun saat tak dapat melunasi pinjaman, jeratan utang siap menerkam dan hanya akan menambah beban hidup serta menimbulkan prahara di kemudian hari. Laporan ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan program Tembak Crime setiap Senin pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RTV. Saya Stefani Deversta, salam Tembak Crime, menumpas kejahatan. Banyaknya orang yang terjerat utang dari perusahaan fintech peer-to-peer lending atau pinjaman online ilegal merupakan fenomena yang miris terjadi. Bagaimana tidak, bagi peminjam yang tak dapat melunasi utangnya akan mendapatkan teror dan ancaman. Bahkan tak segan membuat korbannya mengalami gangguan kesehatan hingga ada yang sampai nekat mengakhiri hidup. Kriminolog Universitas Budi Luhur, Luki Nur Hadianto menjelaskan, dalam kriminologi, pinjaman online ilegal masuk dalam kategori kejahatan siber. Ya, dalam konteks kriminologi masuk sebagai kejahatan cyber. Dalam hal ini mungkin bisa masuk kategori theft identity. Sebenarnya proses saat kemudian para pinjol ini mendapatkan data, disitulah titik kejahatan yang paling krusial. Kemudian saat kemudian terjadi penagihan, terus kemudian saat tidak tercapai kesepakatan dalam hal ini mungkin para korban yang tidak bisa membayar. Nah, dalam konteks ini maka kejahatannya terjadi secara sistematis. Dalam konteks tertentu saya bisa mengatakan bahwa seringkali kejahatan pinjol ini menjadi salah satu kejahatan yang paling sempurna. Kenapa? Karena dari supply dan demand dalam hal ini mungkin penyedia jasa dan konsumen itu memiliki demanding atau kesamaan titik temu yang kemudian menjadi kejahatan yang menstimulus masing-masing pihak untuk dapat melancarkan aktivitas yang berpotensi sebagai kejahatan. Dalam transaksi pinjaman online ilegal, banyak pelanggaran terjadi. Seperti pencurian data berupa nomor kontak, foto, dan percakapan di telepon genggam korban yang bisa dengan mudah diakses oleh perusahaan pinjaman online ilegal apabila korban tidak membayar tagihan. Lalu mengapa proses penagihan pinjaman online ilegal selalu menggunakan cara teror dan ancaman? Karena memang secara aturan mereka tidak memiliki tanggung jawab penuh untuk bisa menarik dana yang sudah dipinjamkan. Karena dalam konteks ini mereka adalah badan hukum yang bersifat lembaga yang bersifat ilegal, dan yang kedua adalah mereka tidak memiliki hak untuk kemudian saat uang itu sudah diberikan tanpa permintaan dari konsumen pun maka terjadi intimidasi terhadap para korban. Dalam hal ini mungkin para korban tidak memiliki bahwa dia tidak mengajukan, bahwa dia merasa tidak tidak memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan sejumlah yang dia pinjam, maka telah terjadi kita sebut kondisi anomik bahwa kesepakatan antara korban dengan pelaku mengacaukan aktivitas dari pinjol tersebut. Adanya faktor kebutuhan yang mendesak, himpitan ekonomi, atau sekedar memenuhi gaya hidup membuat seseorang tergiur untuk meminjam uang dari perusahaan pinjaman online ilegal. Selain proses yang mudah untuk mendapat pinjaman dan tidak berbelit-belit, membuat warga terbuai untuk berutang. Namun nyatanya, antara manfaat dengan dampak yang harus ditanggung para pengguna pinjaman online ilegal tak sebanding dengan teror, ancaman, dan intimidasi yang harus mereka hadapi. Selain langkah tegas kepolisian dalam memberantas perusahaan pinjol ilegal, diperlukan juga dukungan dari masyarakat, serta pihak otoritas jasa keuangan atau OJK dan Kemenkominfo untuk mengidentifikasi perusahaan pinjaman online yang resmi dan ilegal, demi mencegah terjadinya praktik intimidasi dan pemerasan yang merugikan banyak pihak. Dari Jakarta, Salsabila Al-Katiri, Nathanael Pakpahan, Tembak Crime, RTV.